Baik, baik. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat pagi ya Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan seperti yang diinformasikan oleh Pak Heri tadi, nama saya Puspita Sari. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Sari. Ini Sari Jakarta ya Bapak Ibu, ada juga Sari SBC yang di awal ngomong tadi. Panggil aja saya Sari. Saya merupakan staf dari kantor Nutrik Indonesia yang di Jakarta, yaitu saya Staff Development Eksekutif Nutrik Indonesia. Dari tadi Pak Heri juga sudah menjelaskan background saya dengan jelas banget gitu, malah ada ditambah-tambahkan ya Pak Heri. Terima kasih banget Pak Heri. Namun Bapak Ibu, hari ini saya sangat senang sekali karena berkesempatan saya diundang oleh tim SBC di Surabaya untuk mengisi acara seminar hari ini. Dan tema kita hari ini adalah membahas seperti apa nih peran produk biospray ini sendiri terhadap imunitas tubuh kita di masa pandemi ini, karena ini adalah topik yang sangat hangat sekali ya Bapak Ibu yang perlu kita bahas, dan memang ini kita harus memiliki kesadaran yang tinggi sekali untuk masa-masa saat ini, karena masa saat ini bisa berdampak buruk juga untuk kita, ataupun kita ya bisa biasa aja kalau misalkan kita bisa mengetahui bagaimana cara kita menangani ini semua. Namun Bapak Ibu, hari ini Sari bukan menggurui, karena hari ini kita lebih kayak forum diskusi ya Bapak Ibu. Sari selaku staf dari kantor, Sari lebih memberikan informasi mengenai produk biospray ini, karena di luaran sana banyak banget testimoni yang menceritakan luar biasanya produk biospray kita ini, dan hari ini dan biasanya itu dijelaskan oleh leader-leader kita di lapangan, dan hari ini saya akan membahas dari sisi perusahaan itu sendiri. Namun sebelum Sari masuk kepada materi kita hari ini ya Bapak Ibu, sekitar nanti kita akan bahas kurang lebih 60 menit saja, Sari akan memutar terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semua. Baik, karena biasanya ini udah banyak banget ya Bapak Ibu melihat video-video ini, video testimoni kita, dan ini Sari akan memutar satu video testimoni terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu. Baik, ini untuk presentasinya tertampil jelas Bapak Ibu di laptop masing-masing atau di handphone masing-masing. Pak Heri mungkin bisa informasikan ke Sari dulu. Terlihat jelas Pak Heri? Mohon maaf Mbak Sari belum masuk, belum diterima. Oh, belum masuk ya? Belum ada. Kalau sekarang bagaimana Pak Heri? Sudah terlihat jelas? Sudah. Baik Bapak Ibu, ini adalah materi hari ini di mana kita membahas peran produk biospray itu sendiri terhadap imunitas tubuh kita. Karena ini adalah tema yang sangat penting harus kita ketahui ya Bapak Ibu. Sari akan memutar satu video dulu sebelum kita akan bahas bersama-sama. Mohon Bapak Ibu perhatikan. Kamu pakai ini, percaya deh. Semprot ini gitu di bawah lidah, disemprot 2-3 kali awalnya gitu kan, dikirim. Aku pikir ya udahlah coba ya kan. Terus aku diambil swab ke-6 itu tanggal 19. Udah gitu aku diambil lagi swab yang ke-7 dan 8 itu kalau nggak salah tanggal, aku berapa ya, tanggal 20-an lebih, sekitar tanggal 25 apa ya. Itu swab ke-7 dan ke-8. Jadi kayak dokter itu ya udah langsung sekalian setelah jeda berapa hari itu mau lihat kan mungkin kalau ada virusnya itu di sini di swab lagi 7 dan 8. Ya udah kan berarti kan aku dari tanggal 14 aku sudah konsumsi ini. Sedangkan swabku dari 1 sampai 4 positif semua kan. Ya udah. Jadi swab yang ke-6, 7, 8 yang aku tunggu ya. Aku kan ingin membuktikan ini. Keluarnya itu hasil swabku baru berapa hari yang lalu itu tanggal berapa ya? 28 kalau nggak salah. Itu aku dinyatakan negatif semua. Ya, aku cuma memberikan testimoni ya tentang biospray ini gitu. Yang pasti kan tadi video sebelumnya kan aku udah bilang, yang aku berdoa itu mujizat Tuhan juga ya, aku bisa selamat sama suamiku sembuh. Ya pasti karena Tuhan lah. Tapi mungkin juga Tuhan memakai ini sebagai alat untuk menunjang di samping obat-obatan yang sudah diberikan dokter. Jadi ini penunjang. Ini bukan obatnya sih sebenarnya, penunjang.
Baik, Bapak Ibu, kenapa Sari putarkan terlebih dahulu video testimoni ini, karena ini adalah salah satu video testimoni kita yang sangat viral. Beliau ini adalah Ibu Fenitali, dan memang beliau terkena COVID-19 ini bersama suami juga. Kalau sekarang udah sembuh ya Bapak Ibu, seperti yang beliau ceritakan tadi. Dan video ini juga sudah ada di YouTube juga. Ini hanya salah satu ya Bapak Ibu, video testimoni dari pasien-pasien yang terbantu dengan biospray ini dan mengalami kesembuhan gitu dari wabah COVID-19 ini. Dan beliau ini memang sudah dirawat di rumah sakit, tetapi awalnya mau coba-coba aja dulu karena dikenalkan oleh teman. Ya, Bapak Ibu. Kemudian akibat nyoba-nyoba akhirnya terbantu juga. Kemudian swab berikutnya udah 6-7-nya itu udah negatif semua hasilnya. Makanya sangat luar biasa banget ya Bapak Ibu kalau misalkan kita semua bisa membantu orang-orang apalagi yang terkena wabah COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu ini sangat menarik topiknya Bapak Ibu. Sari akan bahas, pasti banyak yang nanya-nanya, wah ini gimana dong ya, kok bisa gitu pasien COVID-19 bisa terbantu dengan biospray ini gitu. Ada juga yang dengar dari cerita temannya, dari cerita tetangganya gitu ya Bapak Ibu. Makanya hari ini daripada Bapak Ibu semuanya penasaran, Sari akan bahas bersama-sama mengenai seperti apa peranan biospray ini terhadap pandemi kita saat ini. Nah, Bapak Ibu, pasti ini udah nggak asing lagi, semua juga udah tahu apa itu COVID-19. Di berita setiap hari ada beritanya, informasi, update tentang COVID-19 ini. Dan memang Bapak Ibu harus tahu bahwasannya gejala ketika kita terjangkit wabah COVID-19 ini, virus ini, itu kita akan ada demam terlebih dahulu. Dan sampai sekarang informasi yang kita lihat dari ahli ataupun dari dokter-dokter bahwasanya sudah banyak gejala-gejala yang lain gitu yang ditimbulkan ketika kita terjangkit virus corona ini ya Bapak Ibu. Bisa demam, kemudian batuk dan sulit bernapas. Namun ya Bapak Ibu, untuk corona ini sendiri ini sangat berbahaya untuk orang-orang yang usia lanjut. Ya Bapak Ibu, kenapa bisa berbahaya? Tadi sebelum dimulai seminar ini pun ada video dari PLP kita Pak Chandra juga menjelaskan bahwasanya ini berbahaya karena adanya komplikasi gitu. Untuk orang-orang yang komplikasi ini sangat berbahaya karena nanti bisa menjadi penyakit paru obstruktif, kemudian di penyakit jantungnya juga yang seperti itu. Makanya apalagi untuk orang-orang usia lanjut dan kita semua ini yang masih muda pun itu harus menjaga kesehatan tubuh kita banget gitu untuk sekarang ini. Kalau misalkan wabahnya itu masih kayak flu biasa, itu kita nggak akan heran ya Bapak Ibu. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat baru di kita. Baru awal tahun 2020 ini kita didatangkan dengan yang namanya itu virus corona atau istilahnya COVID-19 ya Bapak Ibu. Dan ini kita harus memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap COVID-19 ini. Nah ini Bapak Ibu Sari tampilkan seperti apa updatean terkini mengenai virus corona ini ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya untuk Indonesia sendiri ini updatean per tanggal kemarin ya Bapak Ibu, per tanggal kemarin itu positif ada 517.000, yang sembuh ada 434.000 dan yang meninggal sekitaran 16.000. Berarti kita untuk melihat ini sangat besar ya Bapak Ibu wabah, bukan main-main lagi, ini memang kenyataan di kehidupan kita sekarang dan ini sudah ada buktinya, bukan hoax lagi ya Bapak Ibu. Dan di data ini Bapak Ibu bisa lihat bahwasannya yang meninggal itu 16.000. Berarti persentase yang sembuh dan meninggal lebih banyak yang sembuhnya. Jadi kita juga jangan terlalu panik gitu ya, jangan menimbulkan kegaduhan yang tidak diperlukan. Kita hanya perlu memiliki kesadaran yang tinggi dan melakukan hal-hal yang disebutkan oleh pemerintah atau tim kedokteran kita ya Bapak Ibu. Kemudian untuk di global sendiri ada di 216 negara. Jadi memang wabah COVID-19 ini nggak cuma di Indonesia, tetapi ini udah di seluruh dunia. Dan untuk jumlah positifnya itu udah nggak bisa disebutkan lagi, udah jutaan ya Bapak Ibu, banyak banget. Berarti ini Bapak Ibu kita semua, Sari tekankan sekali lagi, ini bukanlah hoax, ini adalah kenyataan di kehidupan sekarang dan kita harus menimbulkan kesadaran tinggi terhadap bagaimana kita melakukan pencegahan virus corona ini. Nah, inilah istilah yang sering kita dengar juga Bapak Ibu, new normal. Berarti sesuatu yang baru yang harus kita terapkan gitu.
nggak harus lagi, berarti wajib kita terapkan agar kita dan orang-orang tersayang, keluarga kita itu bisa terhindar dari wabah virus corona ini, ya Bapak Ibu. Dimana untuk di normal ini pasti kita tetap aktif bekerja. Yang nggak mungkin ya Bapak Ibu kita karena ada wabah corona selama 10 bulan kita di rumah aja, tidak mungkin. Kita juga harus terus meningkatkan ekonomi keluarga kita harus tetap aktif bekerja. Oleh karena itulah, karena kita memang tetap harus bekerja, otomatis kita harus keluar, tetap harus bertemu orang ya, makanya kita harus menerapkan hal-hal ini gitu. Kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat ya Bapak Ibu, seperti menggunakan masker. Menggunakan masker ini wajib kita gunakan karena kenapa? Karena ada dua kemungkinan ya Bapak Ibu untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan kita gunakan masker, itu kita bisa terhindar dari virus corona yang pertama. Yang kedua, kita bisa menghindari tidak menjangkiti orang lain. Wah, menjangkiti orang lain gimana Mbak Sari? Ini Mbak Sari mau bilang saya kena corona. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang Sari jelaskan untuk yang kemungkinan pertama, kita tidak terkena virus corona. Yang tadi kita kan tetap keluar ke lapangan, kita tetap bekerja, kita bertemu banyak orang. Jikalau kita menggunakan masker ini Bapak Ibu, karena virus corona ini kan diinfeksikan bisa melalui cairan kita, cairan lewat mulut ataupun lewat hidung dan lain-lain. Kalau misalkan kita menggunakan masker, orang tersebut ngobrol sama kita, kalau misalkan ngobrol kita nggak tahu ya Bapak Ibu, nggak sengaja apa gimana mengeluarkan cairan-cairan yang tidak diperlukan. Kemudian kalau kita pakai masker kita bisa terhindar. Terus kemungkinan yang kedua, kita tidak menjangkiti orang lain. Nah, ini nih yang paling urgent ya Bapak Ibu. Karena virus corona ini, misalkan hari ini Bapak Ibu kena virus corona, kan kita nggak tahu karena dia nggak ada bentuknya. Dan kita tidak akan tahu, tidak akan sadar gitu, karena dampaknya itu nggak akan langsung ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita memang terjangkit corona, tapi kita nggak sadar, kita nggak cek gitu, dan dampaknya mungkin nggak nyampe bikin kita sampai pneumonia apa segala macam, terus kita ketemu orang gitu. Misalkan kita pergi bekerja, lalu kita tidak menggunakan masker. Nah, tiba-tiba kita ngucek mulut atau hidung, mata apa gimana ya Bapak Ibu, terus Bapak Ibu pegang meja, pergi ke supermarket, pegang makanan yang kayak gitu, itu udah istilahnya Bapak Ibu menjangkiti orang lain. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan masker, kalaupun amit-amit ya Bapak Ibu kita terjangkit virus tersebut, tapi kita sakitnya nggak separah itu, ya kita tidak menjangkiti orang lain karena cairan itu tetap di masker kita aja, seperti itu. Kemudian kita wajib gunakan hand sanitizer, seperti yang Sari bilang tadi, di luar kita nggak tahu pegang apa, harus pakai hand sanitizer. Ini harus Bapak Ibu ingat semua ini ya, jangan sampai dilupa-lupakan, lalu sering cuci tangan pastinya, jangan sampai di luar udah pegang-pegang mata tapi belum cuci tangan, ini jangan. Kalau biasanya sih dulunya kita nggak apa-apa ya Bapak Ibu gitu kan, cuma kalau sekarang jangan gitu ya. Kemudian ganti baju setelah beraktivitas dari luar. Nah, ini juga harus ya Bapak Ibu, misalkan bapak-bapak nih ataupun ibu-ibu keluar gitu kan ke pasar, kemudian balik pulang, tapi nggak ganti baju, nanti gendong anak, duduk di sofa, kemudian atau tidur kayak gitu. Kita nggak tahu virus itu nempel di baju kah, di mana kah, kita nggak tahu. Jadi lebih baik mandi, ganti baju juga. Lalu kalau perlu pakai kacamata juga, karena menurut penelitian dokter bahwasanya virus itu bisa lewat mata juga. Nah, ini juga yang paling penting, konsumsi gizi seimbang harus ya Bapak Ibu, karena kita tadi bahas imunitas tubuh kita. Kalau misalkan kita nggak sehat, jangankan corona ya Bapak Ibu, kita juga bisa kena penyakit-penyakit yang lain gitu kan. Kalau misalkan badan kita nggak fit, nggak cuma corona gitu, yang ngejar-ngejar kita masih banyak lagi. Jadi ini memang nggak new normal pun kita tetap lakukan ini, konsumsi gizi seimbang. Lalu ada social distancing, ini yang baru juga ya Bapak Ibu, kita harus patuhi, kita harus menghindari kerumunan gitu. Kalau bisa jangan sampai kita juga bikin kerumunan. Lalu kemudian kita juga diharuskan memakai barang-barang pribadi kita aja, jangan pinjam-pinjam yang lain gitu. Karena kita nggak tahu juga itu seperti apa. Inilah hal-hal yang namanya new normal tadi Bapak Ibu, hal-hal yang baru, mau nggak mau harus kita lakukan dan wajib kita terapkan agar kita terhindar dari wabah ini dan orang-orang yang kita sayangi juga terjaga. Kemudian, nah bagaimana nih pencegahannya gitu? Karena untuk sakit gampang ya Bapak Ibu, untuk sakit gampang gitu. Buat sehatnya makan waktu lama, makan biaya lebih banyak. Nah, untuk bagaimana kita menghindari case-case terburuk tersebut, ya kita harus melakukan pencegahan ya Bapak Ibu. Pertama, seperti yang Sari bilang tadi, menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir juga, gunakan hand sanitizer gitu. Toh sekarang harganya juga nggak mahal, udah standar semua, udah banyak tersebar, gunakanlah hand sanitizer. Kemudian social distancing, nah ini membersihkan rumah dan melakukan disinfektan ya juga dikasih ya Bapak Ibu secara rutin, karena kita nggak tahu ke rumah kita siapa aja, yang dibawa apa aja gitu. Karena seperti yang Sari lihatkan di awal tadi, sebaran data seperti apa, yang positif, yang sembuh, yang meninggal, itu nyata semuanya ya Bapak Ibu.
Nah, ini sesuai tema kita ini, menjaga daya tahan tubuh kita juga. Karena untuk ini namanya kan virus corona ya Bapak Ibu, virus ini menyerang tubuh dari dalam, dan yang lawannya itu istilahnya itu berarti ya antibodi kita sendiri, daya tahan tubuh kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, berarti kan Bapak Ibu sering dengar juga, ya kuatin daya tahan tubuh, antibodi ditingkatkan. Mengapa itu harus kita lakukan gitu? Kenapa harus sih gitu, daya tahan tubuh itu yang harus kita tingkatkan, padahal kan ini virusnya dari luar gitu kan. Nah, karena virus ini sendiri, dia sifatnya itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Ini Sari akan jelaskan secara singkat siklus ya Bapak Ibu. Sari jelasin singkat aja, karena Sari bukan ahli kedokteran atau ahli medis ya Bapak Ibu. Nanti virusnya masuk ke dalam tubuh kita, kemudian akan terjadi masa inkubasi istilahnya. Kenapa orang yang kena virus itu hari ini kena virus nggak langsung sakit? Karena untuk virus itu sendiri membuat kita sakitnya itu dia ada masa inkubasinya. Ya, nanti baru dia menginfeksi jaringan di tubuh kita, sel kita, organ kita setelah itu. Jadi masa inkubasinya ini sekitar 7 sampai 14 hari ya Bapak Ibu. Makanya cukup lama, dan kita nggak akan bisa mendeteksi kalau hari ini kita terjangkit virus corona itu. Sakitnya bisa seminggu atau 2 minggu kemudian. Nah, untuk yang identifikasi awal tubuh kita itu yaitu demam. Nah, demam ini banyak klasifikasinya juga Bapak Ibu. Ada demam yang biasa aja, ada yang demamnya panas-panas dikit, ada yang memang demamnya tidur aja seharian, banyak banget gitu jenisnya. Jadi kita nggak tahu gitu bedainnya gimana. Cara taunya ya pasti kita harus tes gitu. Tapi kan nggak mungkin kita tiap harinya tes ke rumah sakit ya Bapak Ibu. Ataupun ketika kita batuk-batuk dikit langsung ke rumah sakit tes tiap hari, nggak efektif juga gitu ya. Nah, kemudian disinilah namanya peran antibodi itu Bapak Ibu. Ketika dia masuk, terjadi inkubasi selama seminggu atau 2 minggu, nanti kita demam, antibodi kita itu bekerja gitu. Dia ada dua kemungkinan ya Bapak Ibu, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ini. Yang pertama, kalau misalkan antibodi kita itu nggak kuat, imunitas tubuh kita itu nggak kuat, kita bisa sakit itu menjadi lebih memburuk. Ya otomatis kita harus ke rumah sakit, kita diisolasi, kita tes, ya kita ikuti prosedur protokolnya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan antibodi kita itu nggak kuat gitu. Kemudian kalau misalkan antibodi kita itu kuat, karena lawannya itu sendiri di dalam tubuh kita ya, istilahnya kalau perang pemimpinnya ini adalah antibodi ini ya Bapak Ibu, istilahnya seperti itu. Jika antibodi kita itu kuat, berarti kita jadi sehat. Makanya banyak banget nih Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di berita, ada ketika dites secara massal di satu kampung, baru ketahuan, oh dia kena reaktif, ini yang reaktif, ini yang enggak gitu. Padahal kalau misalkan nggak tes, nggak akan tahu juga gitu. Orangnya nggak masuk rumah sakit, orangnya cuma ya sakit batuk-batuk, flu-flu doang, itu juga nggak tahu gitu. Nah itulah di sana perannya antibodi. Berarti orang yang seperti itu antibodinya masih kuat, dan daya, atau istilahnya daya imun tubuhnya itu masih bagus gitu. Nah, gimana nih Mbak Sari cara ningkatin yang namanya antibodi tadi gitu? Itu kata-kata viral banget sekarang, antibodi, daya tahan tubuh, imun tubuh gitu. Ini viral banget. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai Google nyarinya, itu banyak banget sekarang keluar artikel-artikel yang membahas mengenai ini. Karena memang ini leadernya sekarang istilahnya. Cara meningkatkannya itu kita dengan mengkonsumsi asupan sayur dan buah pastinya. Ini gizi seimbang tadi ya Bapak Ibu. Ini penting banget. Kalau makanannya aja nggak ada, gimana dia mau bagus? Lalu cukup istirahat. Ya, ini juga harus kita lakukan. Kalau biasanya bapak-bapak sering begadang, ibu-ibu sering begadang juga nonton sinetron, nonton drama, ini dikurang-kurangin sekarang Bapak Ibu, banyak istirahat ya, karena ini ngaruh banget. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kita begadang, kemudian besok harus bangun pagi kerja, pasti badan kita ini berasa agak letih, agak capek gitu. Ya antibodi dia nggak bisa ngomong Bapak Ibu, dia nggak ngomong, aduh aku kurang nih dari 30%, nggak mungkin kayak gitu. Aduh aku ini kurang kuat, bukan seperti itu. Dia ini lebih kayak tanda-tanda yang dikeluarkan, kita lelah, capek gampang ngantuk, terus ya pengennya duduk aja kayak gitu-gitu. Itu berarti juga tanda-tanda bahwasanya antibodi ini bicara ke kita, saya kurang kuat, ayo tingkatkan saya gitu, agar kamu tidak terjangkit virus-virus aneh di luar sana seperti itu. Jadi harus cukup istirahat. Hindari stres juga, ini pastinya. Kalau misalkan stres, pusing kepala, itu penyakit nggak cuma corona ya Bapak Ibu, banyak jenisnya juga. Kalau akhir bulan ini Sari nggak tahu ya Bapak Ibu ini pada stres semua, nggak tahu Pak Heri lagi stres juga akhir bulan. Kayaknya enggak, kalau orang biar stres semua, soalnya gajiannya tiap hari ya Pak Heri. Sari yang lagi stres di akhir bulan. Enggak ya Bapak Ibu, bercanda. Jadi kemudian ada juga rutin berolahraga. Ini nggak harus ke gym, harus
Jangan sampai nih ibu-ibunya, "Pak, saya mau rutin berolahraga, bayarkan gym 3 juta rupiah." Jangan seperti itu. Mbak Sari ngasih tahu tadi ke saya. Jangan ya Bapak Ibu, nanti Sari di demo bapak-bapak semuanya di rumah. Rutin berolahraga Bapak Ibu bisa seperti jalan pagi, jogging, kemudian sekarang kan banyak yang main sepeda ataupun main badminton, banyak jenis olahraga ya Bapak Ibu. Yang penting dalam satu hari Bapak Ibu berkeringat gitu, karena ini juga mempengaruhi antibodi kita tadi. Lalu hindari rokok dan alkohol. Ini Bapak jangan marah-marah dulu, Sari bukan melarang. Sari bukan melarang, tapi ini kalau bisa dikurangin. Nggak cuma karena untuk antibodi doang ya Bapak, Pak Heri ya, karena di kota rokok pun itu juga ada tulisannya juga gitu, gimana dampaknya kalau merokok berlebihan. Pasti Bapak Ibu juga harus kurangi rokok dan alkohol, ini juga mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Yang penting Bapak Ibu melakukan ini semua dengan rutin, insya Allah semoga kita terhindar ya Bapak Ibu dari wabah COVID-19 ini yang tidak kita inginkan, dan keluarga kita yang kita sayangi juga terhindar. Namun ini semua juga masih belum cukup ya Bapak Ibu, kita juga harus menggunakan, nah ini, suplemen meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kita juga harus ada suplemen ya Bapak Ibu. Dan suplemen ini bukan yang aneh-aneh. Kenapa Sari ngomongnya yang aneh-aneh? Karena sejak awal tahun ini hingga pertengahan tahun banyak banget yang muncul, keluarlah iklan produk yang istilahnya produk musiman gitu ya, baru munculnya pas ada isu corona gitu kan, yang nggak tahu sertifikasinya apa, buktinya apa, kita juga nggak tahu gitu, kandungannya juga apa gitu, semuanya bisa dibuat-buat. Jadi kenapa Sari bilang ini, Sari nggak bilang semuanya, tetapi sebagian besar ada Bapak Ibu. Nah, untuk kesehatan keluarga Bapak Ibu harus sangat memperhatikan ini, harus detail gitu, harus diperhatikan sertifikasi produknya, kandungannya apa, apakah ini produk musiman, perusahaannya kapan dibikin, jangan-jangan dia dibikinnya baru pas corona ini ada isu keluar, ya udah saya bikin perusahaan bikin produk suplemen karena dia akan tahu nih nanti ini banyak orang nyari nih buat antibody, buat imunitas. Wah, jangan, harus hati-hati Bapak Ibu, semuanya harus dicek karena untuk korban-korban hal yang seperti ini banyak banget. Nanti Bapak Ibu udah gunakan produk untuk antibody, untuk daya tahan tubuh, udah pede nih, wah ini saya akan sehat, ini ternyata hasilnya juga nggak seperti yang diinginkan. Jangan sampai. Jadi harus dicek secara mendetail. Yang pertama berarti ini produknya sertifikasinya bagaimana, lalu untuk kandungannya bagus atau enggak, lalu ini produk musiman kah atau memang udah dari lama, dan yang keempat itu adalah buktinya ya Bapak Ibu. Jangan sampai bukti di kertas doang, Bapak Ibu harus melihat juga, bisa menanyakan juga ke testimoninya. Inilah 4 hal yang penting Bapak Ibu perhatikan untuk memilih produk-produk meningkatkan daya imun yang harus Bapak Ibu gunakan. Nah, ini adalah biospray, ini adalah penelitian ilmiah dari Nutrik ya Bapak Ibu. Jadi yang dari awal tadi lihat video Ibu Venitali mengkonsumsi biospray ini. Nah, inilah dia. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui yang 4 tadi semuanya pastinya ada dong di biospray. Kalau nggak ada, Sari nggak berani seminar di sini, nanti Pak Heri demo Sari dari sana aja nggak. Ini kita semuanya ada ya Bapak Ibu. Ada sertifikasi kita pasti ada, kandungannya juga jelas. Untuk perusahaan kita bukan perusahaan musiman, karena kita dari tahun 2000 ya Bapak Ibu, berarti sebentar lagi kita juga akan ada acara ulang tahun ke-20 kita. Kalau udah 20 tahun ini bukan yang aneh-aneh ya Bapak Ibu, karena untuk perusahaan aneh-aneh 1-2 tahun aja dia udah hilang kayak gitu. Kita udah 20 tahun, dan ini adalah penelitian ilmiah. Kita memiliki yang namanya produk biospray yang sering Bapak Ibu dengar di luaran sana, yang ajaib katanya gitu. Mungkin ada ya Bapak Ibu ikut di sini yang dengar tetangganya ngomong ada produk ajaib, langsung ikut di sini. Ini Sari jelaskan. Jadi kita ada 2 ya Bapak Ibu jenisnya biospray, ada yang reguler, ada yang plus. Ini kita udah suplemen kesehatan, bukan suplemen makanan lagi. Kenapa Mbak Sari ada 2 jenisnya? Ya, karena yang pertama ini digunakan untuk malam hari, yang sedangkan yang satu lagi pagi hari. Jadi istilahnya ini paket komplit ya Bapak Ibu. Jadi dia memang digunakan berbarengan. Untuk yang malam hari, yang di sini, yang reguler ini khasiatnya adalah untuk regenerasi sel gitu. Wah, ini panjang ya Bapak Ibu. Tadi kita bahas daya tahan tubuh. Ini kok Mbak Sari bahasnya sel regenerasi sel ya. Tenang aja, nanti Sari akan bahas secara singkat mengenai ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang plus ini ya Bapak Ibu, ini adalah digunakan pagi hari, di mana dia itu untuk memperkuat istilahnya sel-sel yang baru tumbuh tadi dengan 48 jenis nutrisi ya Bapak Ibu. Lalu perbedaannya apa dan kandungannya apa gitu. Karena tadi Sari udah kasih informasi, mau cari suplemen meningkatin daya tahan tubuh harus lihat juga kandungannya. Untuk biospray reguler ini kandungannya asam amino ya Bapak Ibu, yang diambil itu adalah 4 ini.
yang namanya arginin, ornitin, glutamin, dan lisin. Kemudian kita ada namanya itu IGF-1 dari colostrum. Dan sedangkan untuk yang plus, ini ada asam amino juga, kemudian ada cairan colostrum dengan 48 jenis nutrisi gitu. Dan ini yang bikin, bukan Sari ya Bapak Ibu, bukan Sari yang bikin kandungannya, ini sudah ada penelitian ilmiahnya. Kalau Sari yang gunain, nggak ada yang berani juga kayaknya makainya gitu. Ini sudah ada penelitian ilmiahnya, bukan setahun tapi bertahun-tahun seperti itu. Dan ini kandungannya yang sudah teruji khasiatnya mulai dari ilmiah ataupun khasiat testimoni masyarakat di lapangan. Nah, ini penelitian ilmiah untuk asam amino ini ya Bapak Ibu, karena memang kandungannya itu asam amino dan cairan kolostrum gitu. Dan penelitian ini dimunculkan oleh Dr. Ronald Clutch ya Bapak Ibu pada bukunya itu yang berjudul Grow Young with HGH. HGH ini berarti namanya bahasa Indonesia itu hormon pertumbuhan manusia ya Bapak Ibu. Nanti Sari akan jelaskan juga kenapa nih HGH ini penting, kenapa yang dijelasin dari HGH-nya ini nanti Sari juga akan jelaskan. Dan 4 asam amino ini yang kita pilih karena untuk asam amino kandungan zatnya banyak ya Bapak Ibu, tapi Dr. Ronald Clutch ini menyimpulkan dari 4 ini gitu dengan kandungannya yang pas. Untuk arginin meningkatkan pembakaran lemak, meningkatkan sistem imunisasi gitu, menangkal kanker, otot, lalu regenerasi sel. Di sini ada istilahnya imunisasi ya Bapak Ibu. Berarti ini udah apa kedengaran sedikit-sedikit nih imunisasi, berarti udah ada imun, berarti udah ada daya tahan tubuh. Di sini kita juga udah mulai mengira-ngira nih kenapa biospray ini bisa berpengaruh atau bisa membantu pasien-pasien yang terkena corona ya Bapak Ibu. Kemudian ada ornitin juga, lalu ada glutamin, ada lisin. Kalau ornitin ini lebih seperti merangsang pankreas untuk insulin, dan memang kita hari ini memang pembahasannya cuma lebih ke virus corona untuk pandemi ini ya Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya untuk testimoni di luar sana nggak cuma untuk virus corona ini, tapi ada diabetes juga, jantung dan lain-lain, itu banyak banget. Sari nggak bisa jelasin semua hal itu untuk hari ini karena akan sangat panjang. Nanti Sari sarankan Bapak Ibu semua yang undangan di sini bertanya ke pengundangnya untuk hal-hal yang lebih mendetail itu. Lalu ada namanya glutamin juga, ini meningkatkan jumlah sel kita, membangun otot. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena tubuh kita itu, jaringan kita, organ kita itu dibikinnya dari mana? Yaitu sel-sel di tubuh kita gitu. Kalau misalkannya sel-selnya yang sakit, ya pastinya organ tubuh kita sakit. Sedangkan kalau misalkan sel-sel kita itu sehat, ya pastinya organ tubuh kita itu jadi lebih sehat. Lalu ada lisin ya Bapak Ibu, lisin ini yang tadi juga antibodi, hormon, dan enzim. Jadi banyak banget kandungan yang bisa meningkatkan untuk antibodi ini ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, ini bukanlah hormon buatan ya, bukan hormon buatan, tetapi kita ini ilmiah ya. Ada istilah itu dia hormon buatan, di mana bisa disuntikan langsung ke tubuh kita, bisa langsung jadi, tapi itu sifatnya kita nggak tahu. Kalau hormon itu buatan, bukan dibikin oleh pabriknya langsung, itu hasilnya kita nggak tahu nanti ada efek samping atau enggak. Tapi kalau misalkan ini alami diproduksi oleh tubuh kita sendiri, oleh pabriknya langsung, itu pasti terjamin aman untuk tubuh kita masing-masing. Dan dengan meningkatkan hormon pertumbuhan manusia ini, maka juga bisa untuk anti penuaan, di mana menghambat waktu biologis kita 10 hingga 20 tahun ya Bapak Ibu. Ini sedikit cerita mengenai penelitian ilmiahnya asam amino ini dan kandungan dari biospray itu sendiri. Kenapa bisa bagus dan membantu banyak orang ya Bapak Ibu. Dan ini juga lebih dari 28.000 ada penelitian klinisnya ya Bapak Ibu, ini enggak abal-abal, semuanya ada buktinya yang menginfokan dan membuktikan seperti apa manfaat dari HGH ini sendiri. Nanti setelah ini kalau Bapak Ibu masih penasaran, silakan dicari tahu aja mengenai penelitian-penelitian klinis ini. Nah ini ya Bapak Ibu, kita ada sebenarnya di tubuh kita ini ada 8 hormon utama di tubuh kita ini. Ada namanya HGH atau hormon pertumbuhan manusia, kemudian ada namanya hormon melatonin, dan hormon HGH ini adalah hormon paling utama ya Bapak Ibu, karena dia lebih kayak pemimpinnya dari segala hormon ini yang bisa ngaruh ke segala organ tubuh kita. Lalu ada hormon melatonin juga, ini lebih kayak tidur ya Bapak Ibu. Biasanya kalau misalkan melatoninnya terganggu itu susah tidur. Ada hormon tiroid, ada insulin juga. Insulin ini gula ya Bapak Ibu. Kalau misalkan hormon insulinnya nggak normal, ya inilah yang menyebabkan ada yang kena diabetes, penyakit gula. Lalu ada DHA juga. Nah ini untuk imun tubuh kita ya Bapak Ibu. Hormonnya kalau misalkan ini terganggu, ya berarti antibodi kita jadi nggak maksimal. Ada hormon estrogen pada wanita, progesteron juga. Lalu ada hormon testosteron untuk laki-laki. Ini adalah ya, informasinya 8 hormon utama di dalam tubuh manusia.
Dan ini yang Sari lingkari warna merah inilah yang namanya hormon DHEA yang nantinya akan berpengaruh kepada antibodi kita. Dan berarti ya Bapak Ibu kita harus memperhatikan yang namanya hormon DHEA tubuh kita ini. Dan Bapak Ibu berarti udah nggak perlu khawatir lagi karena dengan biospray tadi bisa membangkitkan produktivitas gitu dari pabriknya langsung dari tubuh kita sendiri untuk hormon-hormon utama kita ini. Dan yang Sari sebutkan tadi untuk HGH, kenapa penelitian Dr. Ronald tadi banyak banget menceritakan itu, karena memang itu hampir mengaktifkan semua fungsi organ tubuh kita, itu adalah hormon yang utama ya Bapak Ibu. Lah ini ya Bapak Ibu, ini seperti apa proses pembentukan HGH itu sendiri. Karena kalau misalkan Bapak Ibu dengar-dengar doang, taunya pentingnya doang ya. Tapi di sini Sari jelasin seperti apa proses pembentukannya. Jadi yang namanya hormon utama tadi yang ngaruh ke 7 hormon yang tadi itu, untuk proses produksinya itu diproduksi di namanya kelenjar pituitari. Ya Bapak Ibu mungkin ada yang agak asing juga dengan istilah ini. Nama kelenjar itu pituitari yang terletak di bagian bawah otak manusia, itu seukuran biji kedelai, kecil banget di bawah otak kita ya Bapak Ibu. Kemudian untuk fungsinya itu nanti gimana pembentukan HGH ini yang nanti akan berdampak ke organ tubuh kita itu, nanti di kelenjar pituitari akan diproduksi HGH, dilepaskan di kelenjar pituitari, kemudian melewati hati kita, lalu di hati nanti diubah menjadi namanya itu IGF-1. Istilah itu inilah makanan dari sel-sel sehat kita tadi, dan disinilah nanti dia akan meregulasi menjadi pertumbuhan sel-sel baru. Yang Sari bilang tadi, kalau misalkan sel kita yang tumbuh lebih banyak daripada sel sakitnya, berarti tubuh kita menjadi awet muda dan sehat. Sedangkan kebalikannya, kalau yang matinya lebih banyak sel-selnya tersebut, berarti tubuh kita ya pasti sakit-sakitan. Itu logika gampangnya gitu ya Bu, Bapak Ibu istilahnya. Nah, untuk biospray ini sendiri, kenapa sih bisa berpengaruh seperti itu, di mana untuk penggunaannya itu disemprot di bawah lidah, ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang sebut L gitu, diangkat lidahnya, L, coba ngaca, di bawah itu ada kelihatan kayak garis-garis, kayak jaringan gitu berwarna merah keungu-unguan ya Bapak Ibu. Disitulah nanti disemprot di bagian situ, disemprot 2-5 kali, dan kita minta itu harus ditahan sekitar 2 atau lebih lama, itu juga lebih bagus sehingga rasa biospray ini hambar. Kenapa Mbak Sari harus ditahan lebih lama gitu, nggak bisa bentaran aja, ya harus ditahan lebih lama agar menyerapnya ini jadi lebih maksimal. Nah, dari jaringan tadilah akan diserap dan akan ditransfer itu ke kelenjar pituitari yang sekecil biji kedelai tadi di bawah otak kita, ya Bapak Ibu, disitulah dia akan ditransfer asam amino ini gitu ya, kandungan biospray ini. Nah, Sari mau liatin ke Bapak Ibu, di sini ada sebuah tabel ya, tabel di mana ini bukan penelitian buat-buatan Sari ya Bapak, ini sudah ada penelitian ilmiahnya di mana ini jenis-jenis bentukan obat ataupun suplemen ya Bapak Ibu. Kalau misalkan pil atau tablet itu tingkat penyerapan di tubuh kita itu hanya 10%. Kalau kapsul itu 30%, untuk cairan kayak sublingual itu 50%. Injeksi itu 80% pasti ya Bu, injeksi langsung disuntik gitu ke dalam tubuh kita, langsung masuk ke darah gitu ya. Lalu semprot di bawah lidah ini 90%. Ya Bapak Ibu, dan tadi Sari bilang bahwasanya biospray gunanya itu bagaimana? Semprot di bawah lidah, bukan diminum ya Bapak Ibu, tapi semprot di bawah lidah. Kenapa Nutrik menggunakan teknologi yang seperti ini? Karena ini ada penelitiannya, karena penyerapan ini lebih tinggi, yaitu 90%. Kita nggak mau kandungan yang sangat bermanfaat tadi bisa terbuang percuma, kita nggak mau. Jadi masuk di bawah lidah kita itu 90%, lebih lama lebih bagus gitu. Inilah perbedaan tingkat penyerapan di jenis-jenis obat ataupun suplemen ya Bapak Ibu. Dan kemudian ada lagi ya Bapak Ibu, kenapa sih Mbak Sari bisa kejadiannya seperti itu gitu. Kalau misalkan pil hanya 10% tingkat penyerapannya, sedangkan semprot di bawah lidah itu 90%, kenapa gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Untuk semprot di bawah lidah, ini istilahnya kayak jalan tol ya Bapak Ibu. Kalau mau dari Jakarta ke Cikarang lewat jalan tol, datangnya cepat, nyampainya cepat gitu. Kalau misalkan lewat jalan biasa itu bisa 4-5 jam, apalagi macet, aduh pusing ya. Istilahnya seperti ini. Semprot di bawah lidah ini istilahnya kayak jalan tol, di mana dia langsung masuk ke kelenjar pituitari tadi yang sangat penting, dirubah HGH-nya di sana, lalu langsung ke hati kita, dirubah jadi makanan sel, lalu diregulasi jadi sel-sel baru.
jalan tol kali ya Bapak Ibu, cuma stepnya dikit banget gitu, langsung berubah ke yang kita inginkan gitu, karena kita mau organ tubuh kita sehat, hormon tubuh kita sehat, daya tahan tubuh kita jadi maksimal gitu. Dan hasilnya cepat juga. Ya ini gunakanlah, semprotlah di bawah lidah. Lalu kalau mulut penyerapannya hanya 10% karena dia ya kayak jalan biasa Bapak Ibu, kena macet-macetan dulu. Masuk ke lambung, lalu usus, setelah diusus diabsorpsi lagi, lalu baru ke kelenjar pituitari, hati, dan jadi sel kayak gitu ya Bapak Ibu. Kenapa hanya 10%? Nggak tahu, ini tinggal mampir di mana ya, tinggal 10%. Seperti itu. Kenapa? Jadi tingkat penyerapannya itu sangat tinggi sekali untuk di bawah lidah seperti yang biospray gunakan. Nah, ini Bapak Ibu, manfaat biospray ini nggak hanya untuk daya tahan tubuh tadi, daya tahan tubuh pastinya, karena tadi Sari sudah menjelaskan hormon-hormon apa aja yang berperan gitu, dan ini nggak buatan, dan ini langsung diproduksi dari pabrik tubuh kita langsung, jadi alami banget ya Bapak Ibu. Dan untuk manfaatnya, menunda proses penuaan, pastinya ini untuk terapi jangka panjang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal lihat aja, untuk leader-leader kita yang sudah menggunakan biospray lama gitu, tiap hari pakai, itu sangat-sangat awet muda semuanya. Atau Pak Heri nih senyum terus, bahagia terus ya Pak Heri, jadi tetap awet muda. Nggak cuma awet mudanya karena sehat, tetapi ya karena yang lain-lain juga ya Pak Heri ya. Oke, kemudian ada mempercepat proses penyembuhan luka juga. Kenapa bisa juga ini ke proses penyembuhan luka? Ya karena tadi hormon utama tadilah kita sasarannya gitu. Lalu ada nutrisi tumbuh kembang anak pastinya, karena kita ada 48 vitamin dari kolostrum tadi. Ini akan ngaruh banget. Lalu merangsang peremajaan sel-sel ataupun awet muda, sama halnya menunda anti penuaan juga. Lalu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini yang harus kita sadari, kesadarannya harus tinggi ya Bapak Ibu. Karena wabah COVID-19 ini, Sari bukan nakut-nakutin, inilah kenyataan kita sekarang, ini bukan hoax, kita harus jangan panik, kita nggak perlu panik, kita cukup sadar dengan apa yang harus kita terapkan, yaitu yang paling utama kita harus memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, karena dialah leadernya untuk memerangi yang namanya virus corona ini. Dan plusnya nanti Bapak Ibu bisa dapetin anti penuaannya, untuk proses penyembuhan luka, manfaat-manfaat yang lain itu adalah nilai plusnya. Untuk sekarang kita fokus ke antibodi kita juga ya Bapak Ibu, lalu membantu recovery juga, nutrisi, untuk daya ingat, lalu untuk fungsi hati, dan masih banyak lagi. Kalau Sari cerita sekarang, nanti kita sampai malam ya Bapak Ibu, kelamaan gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah acara ini. Silakan hubungi untuk pengundangnya untuk bertanya lebih lanjut mengenai manfaat-manfaat yang Sari bilang ini ya Bapak Ibu. Dan kemudian dari tadi Sari udah menjelasin. Sari harap Bapak Ibu semua sudah paham ya seperti apa nih peran biospray untuk daya tahan tubuh dan untuk COVID-19 ini sendiri ya Bapak Ibu. Kenapa biospray ini sendiri bisa membantu pasien-pasien corona terbantu gitu, karena kita ini bukan obat ya Bapak Ibu, kita ini suplemen. Tetap ikutin petunjuk dokter dan konsumsilah suplemen yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita ini. Dan ini Sari akan putarkan testimoni dulu juga ya Bapak Ibu, nggak cuma untuk pasien corona terbantu, untuk yang Sari bilang tadi ada anti penuaan, Sari akan liatin cuplikan sedikit agar Bapak Ibu di sini nggak penasaran juga seperti apa itu. Ini Sari akan putar videonya untuk testimoni wajah berjerawat, karena kalau untuk wajah berjerawat ini adalah masalah semua orang punya ya Bapak Ibu. Sari aja juga bermasalah seperti itu, tapi ada kadarnya. Ada orang yang berjerawatnya sangatlah parah, ada orang yang berjerawat ya cuma 1-2 nggak akan keganggu gitu. Dan ini adalah testimoni oleh YouTuber juga. Oh, dari tadi Mbak Sari tampilinnya YouTuber mulu nih Mbak. Iya, karena kita banyak banget testimoni, dan ini kita liatin yang viral-viralnya ya Bapak Ibu. Untuk yang testimoni bukannya yang lain nggak viral, tapi kalau diliatin akan makan waktu banyak gitu. Jadi ini Sari liatin cuplikan dari nama YouTube-nya itu Ini Vindi, udah dinonton oleh ratusan ribu orang mengenai testimoni beliau ini. Mari kita lihat ya. Aku akan share tentang pengalamanku kemarin berjerawat. Seperti yang kalian lihat di video-videoku kemarin, aku jerawatan. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi ini adalah jerawat yang menurut aku terparah yang pernah aku alami. Ya terus terang, aku itu pinginnya itu nge-share waktu aku masih dalam proses, tapi terus terang ternyata mentalku nggak bisa. Aku konsumsi multivitamin biospray ini dari Bionutrik. Jadi ini untuk mempercepat luka itu biar lebih cepat, karena ini terdiri dari asam amino yang dia ketika disemprotkan tuh di bawah lidah ya, langsung dia ke kelenjar pituitari, bisa langsung regenerasi sel dan hormon pertumbuhan itu lebih cepat. Jadi aku konsumsi ini terus, jadi saya dari dalam itu tak benerin, dan dalam waktu hampir 1 bulan tuh progresnya lebih cepat ya.
Nah, Bapak Ibu, ini kita nggak endorse ya, Bapak Ibu, walaupun dia ini adalah seorang YouTuber, kita awalnya nggak kenal sama sekali, kita nggak bayar beliau ini, tetapi memang ini pengalaman pribadi. Dan perusahaan Nutrik pun itu taunya dari member-member di luar gitu, informasi, oh ternyata ini udah viral banget gitu, orang udah heboh banget dengan testimoni yang ini, makanya kita tampilkan. Dan beliau ini memang bermasalah di muka ya, jerawat, karena memang beliau ini adalah YouTuber untuk kecantikan yang disukai oleh wanita ya, Bapak Ibu, buat lihat gimana review-reviewnya. Dan untuk perawatan wajahnya memang dulu parah banget, tapi beliau menggunakan skincare yang lain. Dan untuk skincare Bapak Ibu Sari tekankan lagi itu dari luar untuk perawatannya. Sedangkan kita biospray ini kita dari dalamnya gitu yang bermasalah. Karena kalau untuk wajah berjerawat itu yang masalahnya nggak hanya karena faktor-faktor eksternal atau dari luar, tetapi juga karena hormon dalam tubuh kita nggak tahu gini masalahnya apa, makanya bisa muka berjerawat seperti itu. Makanya beliau ini menggunakan biospray dan alhamdulillah terbantu ya Bapak Ibu. Lalu ini saya lihatnya sedikit juga untuk awet muda banyak banget ini cantik banget Bu Sarli untuk beliau ini udah terapi jangka panjang juga, udah lama, dan ini Bapak Ibu lihat udah dari 10 tahun yang lalu tetap tambah cantik. Lalu ada Bu Jenny juga, ini Sari lihatin sedikit-sedikit aja ya Bapak Ibu untuk awet muda, karena kalau misalkan tubuh kita sehat, daya tahan tubuh sehat, hormon kita itu yang paling utamanya juga sehat, ya pastinya itu akan ngaruh ke seluruh tubuh kita yang bikin kita awet muda. Dan ini juga ada Bu Novi, jadi lebih cantik banget walaupun udah 10 tahun yang lalu. Lalu ini ada Bu Ina juga, dan ini Bu Salma Bazar, ini luar biasa banget. Ini Sari sangat pangling pokoknya lihatnya. Dulunya beliau ya pasti wajahnya seperti yang Bapak Ibu lihat yang before-nya, kemudian untuk sekarang wah itu kinclong banget. Lalu ada Bu Mona juga tambah awet muda karena beliau ini nggak cuma terbantu dari khasiat produk juga, tapi khasiat bonus-bonus yang lain juga ya Pak Heri. Kalau untuk bonus-bonus nanti Bapak Ibu coba ngobrol aja dengan pengundangnya. Ada Bu Camida juga, bisa Bapak Ibu lihat sebelumnya itu nggak cuma badan beliau over atau gendut ya Bapak Ibu, tapi memang dari wajah pun kurang cerah gitu karena ada masalah obesitas juga. Tapi setelah terapi dengan biospray, beliau jadi percaya diri dan kembali cantik lagi. Lalu ini ada Bu Yeni Prabowo, dulunya ini juga masalah obesitas, malahan beliau ini cerita berdiri ataupun jalan itu sakit kakinya. Kenapa? Karena terlalu berat beban tubuhnya itu gitu. Udah mengkonsumsi banyak hal, tapi dengan biospray lah terbantu hingga sekarang jadi cantik, percaya diri, jalan kemana pun itu nggak ada masalah lagi. Dan itulah mengenai seperti apa ya Bapak Ibu kandungan biospray itu sendiri yang orang-orang bilang viral banget dan sangat ajaib gitu, malahan sekarang bisa membantu pasien-pasien corona juga gitu, yang pastinya tetap dengan konsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Dan untuk anti penuaan jangan ditanya lagi, kita ini udah perusahaan 20 tahun, buktinya sangat banyak. Bapak Ibu nanti bisa ngobrol lebih lanjut. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan peran biospray untuk pasien corona ataupun untuk pandemi ini ya Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali, mohon untuk kesadarannya semuanya Bapak Ibu di sini, mari kita jaga protokol kesehatan untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang kita tersayang agar tidak terkena yang namanya itu virus corona ini. Dan Sari mohon maaf ya Bapak Ibu kalau misal ada kata-kata yang salah, nanti kita akan lanjut lagi. Namun sekarang Sari akan serahkan kembali kepada MC cetar kita hari ini, Bapak Heri Susanto. Silakan Pak Heri.